فسأله فقال له أبو يوسف له الأجرة فقال أخطأت فنظر ساعة ثم قال لا أجرة له لا أجرة له لا أجرة له فقال أخطأت فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبا حنيفة فقال له ما جاء بك إلا مسألة القصار قال أجل قال سبحان الله من قعد يفتي الناس وأقعد مجلسا يتكلم في دين الله وهذا قدره لا يحسن أن يجيب في مسألة من الإجارات فقال يا أبا حنيفة علمني فقال إن قصره بعد غصبه فلا أجرة له لأنه قصره لنفسه وإن كان قصره قبل أن يصيبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه ثم قال من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبكي على نفسه. Dari Fudail bin Ghanim bahwasanya dia berkata, dahulu Abu Yusuf rahimahullah sakit dengan sakit yang keras. Maka Abu Hanifah sering menjenguknya. Maka pada akhir kali dia menjenguknya, dia melihatnya dalam keadaan yang berat. Istirja baca innalillah. Abu Hanifah beristirja dan berkata, kuntu amiluka lil muslimin ba'di. Kuntu amiluka lil muslimina ba'di, aku berharap kamu akan menggantikanku mengajari kaum muslimin. Setelahku. Iya, Jika menimpa manusia denganmu, wala in usiban nasubika, seandainya orang-orang mereka ditimpa musibah dengan kematianmu, maka niscaya akan mati bersamamu banyak ilmu. Kemudian Allah menganugerahkan kepada Abu Yusuf kesehatan dan dikabari kepada Abu Hanifah. Enggak, diberitakan kepada Abu Yusuf mengenai perkataannya Abu Hanifah berkenaan dengan dirinya. Fartafa'at nafsuhu, maka menjadi besar kepala kalau bahasa kita. Dan orang-orang pun mulai memandang. Maka dia pun Akoda itu nasya'a mengadakan. Dia mengadakan majelis fikih bagi dirinya. Mengadakan majelis fikih sendiri namanya itu.
mengadakan majelis fikih sendiri. Wa qasara'an luzumi majlis, mulai jarang, mulai berkurang mulai berkurang majelisnya Abu Hanifah, menghadiri majelisnya Abu Hanifah. Masalah hukum dan ditanyakan kepadanya. Abu Hanifah menanyakan tentangnya. Kehilangan ya Abu Hanifah, kehilangan ini kok Abu Yusuf kok tidak pernah kelihatan lagi di majelis ilmu. Maka dia dikatakan bahwa Abu Yusuf telah membuat majelis sendiri, dan bahwasanya perkataan itu sampai kepada Abu Hanifah. Wa annahu balaghahu kalamu kafihi, perkataanmu tentangnya dulu itu sudah sampai kepada Abu Yusuf. Nah, karena Abu Hanifah ketika mengatakan tentang diri Abu Yusuf ini saat itu dalam kondisi yang berat, dia sudah nggak sadar karena penyakitnya berat. Maka mengatakan kuntu amiluka, aku sebenarnya sebelum ini sudah berharap lil muslimina ba'di, aku berharap engkau akan menggantikanku untuk mengajari kaum muslimin. Artinya beliau termasuk di kader. Nah, ini ucapan ini diucapkan oleh Abu Hanifah dalam kondisi Abu Yusuf tidak sadar. Walain, maka beliau mengatakan walain usiban nasubika, kalau sampai manusia ditimpa musibah dengan kematian, mulayamutunna ma'aka ilmun kasir, maka banyak ilmu yang akan hilang bersamaan dengan kematianmu, banyak ilmu yang akan ikut mati bersamamu. Nah, ini kalimat ini dikabarkan kepada Abu Yusuf setelah dia disembuhkan oleh Allah. Nah, akhirnya jadi kalimat ini menyebabkan diri beliau menjadi tinggi, tinggi jiwa, tinggi hati, merasa sudah mampu untuk membuka majelis sendiri, mengadakan majelis dalam fikih. Nah, mulai akhirnya jarang datang ke majelisnya Abu Hanifah, bahkan sudah berhenti dari menghadiri majelisnya Abu Hanifah karena sibuk membuat majelis sendiri. Nah, lalu ditanyakan oleh Abu Hanifah di sini, kemana Abu Yusuf? Abu Yusuf itu Yakub. Abu Yusuf itu nama Yakub, dan itu murid sahabat dari Abu Hanifah. Nah, dihabarkan kepada Abu Hanifah bahwa Yakub ini sekarang sudah membuat majelis sendiri, Abu Yusuf ini. Karena alasannya karena apa yang kau ucapkan itu sudah sampai kepadanya, bahwa ucapan Abu Hanifah itu seolah-olah dipandang sebagai ijazah, sebagai izin untuk membuat majelis sendiri gitu. Nah, teruskan. Fada'a rajulan, maka dia memanggil seorang laki-laki yang dia mempunyai kemampuan, maka dia berkata, pergilah ke majelis Abu Yakub, katakan kepadanya, apa pendapatmu pada seorang laki-laki yang membeli, menyerahkan. Di sini khayyat, tukang cuci, laundry misalnya, atau tukang jahit, tapi maksudnya di sini tukang cuci, baju, laundry. Liyaksirohu agar ia mencucinya, mencuci sampai bersih, sampai putih. Dia mencucinya dengan bayar 1 dirham. Maka dia setelah hari itu menjadi, setelah beberapa hari dia datang lagi kepada tukang jahit ini, tukang cuci ini. Maka dia berkata kepada tukang cuci itu,
apakah tukang cuci itu yang bilang sama orang ini, yang dia datang minta bajunya. Apakah kamu mempunyai sesuatu? Ya, malaka bukan pertanyaan, tapi ini ma'an-nafiyah, malin nafyi, maknanya malaka syai'un indi. Kamu enggak titip apa-apa sama aku. Fa'ankarahu, maka dia mengingkarinya. Umain karok dan kemudian pemilik baju itu kembali kepadanya pada Fa'aluto, maka dia menyerahkan baju yang telah dicuci itu kepadanya. Alahu ujroh, apakah dia mendapatkan upah? Maka jika dia mengatakan dia mempunyai upah, maka katakan kamu salah. Maka jika dia berkata dia tidak ada upah baginya, maka katakan kamu salah. Fasara ilahi fasa'alahu. Maka pergilah nih orang yang disuruh. Ini kan tadi masih cerita, masih suruh nanyain itu, belum nanyain betul. Nah ini baru disuruh pergi, akhirnya dia pergi. Nah, dia pergi dan bertanya kepada Abu Yusuf tadi. Maka katakanlah, Makalah lahu Abu Yusuf. Maka Abu Yusuf berkata, lahu ujroh. Dia mempunyai upah. Ya, dia berhak menerima upah. Maka dia berkata, kamu salah. Karena kemudian dia melihat saat, menunggu sesaat, berdiam sesaat, beberapa waktu maksudnya. Maka dia terdiam sesaat, kemudian dia berkata, tidak ada upah baginya. Maka dia berkata, kamu salah. Kamu Abu Yusuf min sahati. Maka Abu Yusuf berdiri dari tempatnya. Min saatihi artinya waktu itu juga. Min saatihi, waktu itu juga. Maka datang Abu Hanifah dan maka ia menemui Abu Hanifah. Ata aba, artinya maf'ulun bihnya Abu Hanifah. Maka dia mendatangi Abu Hanifah dan dia berkata kepadanya, ma ja'a bika illa mas'alatul qassar. Tidak ada yang membuatmu datang ke sini kecuali karena persoalan si qassar ini, tukang cuci ini. Qala ajal, tentu. Oh iya benar, ajal. Allah subhanallah, kau ada yuftin nasa wa pada majlisan yang kalau video. Siapa yang duduk memberi fatwa kepada manusia dan orang yang telah telah mengadakan majelis memberi fatwa kepada manusia, wa aqada majlisan dan membuat majelis bicara mengenai agama Allah, wa hadza qadru cuma ini kemampuannya. Ini ejekan Abu Hanifah kepada Abu Yusuf muridnya. Tidaklah akan baik. La yuhsin, tidak bisa. Namanya tidak bisa. La yuhsin itu artinya tidak bagus, tidak baik. Maksudnya tidak bisa. La yuhsin ayujiba, nggak bisa menjawab. Fi mas'alatin, mengenai satu pertanyaan, minal ijarat, hanya persoalan sewa menyewa. Ini masih kaitannya dianggap termasuk ke dalam kategori sewa menyewa, al ijarat. Qala ya Abu Hanifah alimni, ajarilah aku. Qala in qassarahu ba'da ghasbihi fala ujrata lahu. Jika qassarahu itu memutihkannya dan menelitinya, artinya ini bisa maknanya mencucinya, karena makna qassarahu itu bayyadahu wa daqqaqahu. Bayyadha memutihkan, jadi mungkin ini memutihkan tadi melaundrinya itu.
Kalau ia melaundrinya ba'da ghasbihi, setelah dia menggosoknya, artinya apa? Ketika disuruh nyuciin pakaian, dia pakai dulu gitu. Dia pakai dulu gitu. Kemudian baru dia diserahkan. In qasaru ba'da ghasbi fala ujrata lahu, maka dia nggak punya hak untuk menerima upah. Karena dia mencucinya sebelum diserahkan, dipakai dulu. Maka dia mencucinya li'annahu qasarahu li nafsihi, dia mencuci untuk dirinya. Terus wa in kana qasarahu qabla an yaghsibahu ay yaghsibahu falahul ujrah li'annahu qasarahu li sahibihi. Jika dia mencucinya sebelum dia memakainya, maka dia mendapatkan upah, karena sesungguhnya dia mencucinya untuk pemiliknya. Kemudian dia berkata, siapa yang menyangka bahwasanya dia telah yastagni. Yastagni itu artinya tidak butuh. Dia tidak butuh dari belajar, falyabki an nafsihi ala nafsihi, maka dia menangis untuk dirinya. Maka hendaklah ia menangisi dirinya. Nah, jelasin dulu. Ini kita lihat karakter para ulama di sini. Bagaimana mereka mengajarkan ilmu dan bagaimana mereka mendidik murid-muridnya. Anil Fudail bin Ghanim, yang diriwayatkan oleh Al-Fudail bin Ghanim. Annahu qala, beliau berkata, kana Abu Yusuf rahimahullah maridhan syadidal maradi. Abu Yusuf yakni Ya'qub, beliau adalah sahabat dan muridnya daripada Abu Hanifah, dan yang kemudian menjadi penerus dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Beliau suatu hari pernah sakit keras, maridhan syadidal marad, sakit keras. Fa'adahu Abu Hanifah rahimahullahu miraran. Abu Hanifah sering bolak-balik mengunjunginya, menjenguknya. Fasara ilaihi akhir marrah, pernah dan terakhir kali dia mengunjungi, fara'ahu sakilan, melihat si Abu Yusuf ini sudah sangat berat sekali kondisinya. Kondisinya parah, sakilan. Fastarja, maka beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waqala, dan saat itu beliau berkata, nah ini ketika Abu Hanifah mengunjungi tidak sendirian, karena memang mereka biasanya suka berkunjung, selalu mengajak beberapa muridnya. Kuntu amilu kalil muslimina ba'di, dalam kondisi tidak sadar diomongin, aku sangat mengharapkanmu untuk bisa menggantikanku setelahku nanti, yaitu mengajarkan kepada kaum muslimin. Walain usiban nasu bika. Ini kalau manusia, kalau kaum muslimin ditimpai musibah dengan kematianmu, bika di sini bimautika, layamutanna ma'aka ilmun katsir. Tentu akan banyak ilmumu yang mati bersamamu. Akan banyak ilmu yang mati bersamamu. Ucapan dari Abu Hanifah ini mengandung makna satu, saat itu mengharapkan kesembuhan dari Abu Yusuf. Beliau berharap Abu Yusuf ini panjang umurnya dan kelak bisa mengajarkan kepada kaum muslimin apa yang telah beliau ajarkan kepada Abu Yusuf. Ini maknanya Abu Yusuf memiliki kemampuan di dalam ilmu dan kecerdasan. Dan memang beliau termasuk salah satu dari dua sahabat Imam Abu Hanifah. Maksud sahabat di sini muridnya yang paling dekat. Tsumma razaqallahu Aba Yusufa al-afiyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, maksudnya kesembuhan kepada Abu Yusuf. Jadi setelah itu Abu Yusuf sehat, sembuh. Pada kondisi sudah sangat parah saat itu. Fa ukhbira biqauli Abi Hanifah fihi. Orang-orang yang ikut
keluarganya yang ikut mendengar ucapan Abu Hanifah kepada Abu Yusuf ini memberitahukan kepada Abu Yusuf apa yang diucapkan oleh Abu Hanifah terhadap dirinya pada saat sakit yang parah itu. Nah, ucapan ini membuat irtafa'at nafsuhu, tinggi dirinya, menjadi tinggi hati, menjadi naik sombong. Oh, kalau gitu saya sudah mampu untuk berfatwa. Fansarafat wujuhun nas ilaihi, maka berita ini menyebar sehingga orang-orang pun mulai memandang dirinya, mulai memperhitungkan ini Abu Yusuf ini. Faqa'ada li nafsihi majlisan fil fiqhi. Singkat cerita, mungkin orang-orang pada mendorongnya, sudah kau bikin saja. Itu pertanda bahwa Abu Hanifah sudah membuat ijazah, sudah merekomendasikan, sudah tasrih, sudah merekomendasikan kamu untuk bikin majlis, seolah-olah seperti itu. Dan itu yang seolah ditangkap oleh Abu Yusuf. Maka beliau membuat majlis fikih sendiri. Linafsihi, artinya untuk dirinya, dia yang megang. Wa qasara an luzumi majlisi Abi Hanifah. Mulailah dia jarang menghadiri, bahkan memutus dari majelisnya Abu Hanifah. Tidak pernah lagi datang ke majelisnya Abu Hanifah. Ya, karena sibuk mengisi majelisnya sendiri. Fasa'ala anhu, maka Abu Hanifah mulai bertanya tentang Abu Yusuf ini. Ini kemana nih? Orang sudah sehat kok malah nggak ada. Abu Yusuf menunjukkan, Abu Hanifah menunjukkan bahwa beliau tidak mengetahui keadaan tentang Abu Yusuf yang sudah membuat majelis sendiri, karena beliau sibuk dengan mengajarkan ilmu. Fa ukhbira, maka diberitahukan kepada Abu Hanifah annahu, bahwa Abu Yusuf qad aqada li nafsi majlisan, telah membuat majelis sendiri. Wa annahu balagha kalamuka fihi, dan ceritakan kepada Abu Hanifah bahwa ucapanmu yang dulu engkau ucapkan kepada Abu Yusuf saat beliau sakit ini sudah sampai ke telinganya. Artinya dia mendapatkan cerita bahwa engkau mengucapkan begini dan begitu, yaitu ucapan di atas tadi. Fada'a rajulan, maka Abu Hanifah manggil rajulan kana lahu indahu qadrun. Abu Hanifah mengundang seseorang yang dalam pandangan Abu Hanifah ia orang yang mampu, memiliki kedudukan, memiliki kemampuan ilmu, yang artinya dia bisa menyampaikan pesannya dengan baik dan termasuk orang yang disegani. Faqala, maka Abu Hanifah berkata kepada muridnya ini, sir ila majlis Yaquba faqul lahu, kau datangi majelisnya Abu Yusuf kepada Yakub ini. Faqul lahu, nah, coba tanyakan kepadanya, ma taqulu fi rajulin dafa'a ila qassarin thauban liyaksirahu bidirhamin. Ini pertanyaan dibuatkan oleh Abu Hanifah untuk Abu Yusuf. Untuk Abu Yusuf melalui muridnya tadi yang dianggap pandai. Ini pertanyaan bukan ada kasus, tapi ini dibuatkan contoh pertanyaan. Artinya kalau ada kasus seperti ini, apa jawaban dari Abu Yusuf? Yaitu apa pertanyaannya? Katakan kepadanya, ada seorang lelaki yang ia menyerahkan pakaian atau kain, tauban, kain, kepada seorang pencuci, qasar. Dia qasar itu juga bermakna khayyat, tapi juga bisa mengandung makna. Di sini kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang dikenal dengan ghassal atau laundry. Tukang laundry, yaitu liyubayyadahu wa yudaqqaqahu, yakni yang mencuci sampai bersih, sampai putih. Dan pakaian orang-orang dulu mereka gemar dengan pakaian putih. Liyaksirahu bidirhamin, agar ia mencucinya, memutihkannya dengan bayar 1 dirham. Fasara ilaihi ba'da ayyamin fi talabi thawb. Setelah beberapa hari mungkin lama, dia datang lagi minta kepada tukang cuci ini, tukang laundry ini, minta pakaiannya, fi talabi thawb, meminta pakaiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala lahul qassar, maka tukang cuci ini mengatakan kepadanya, malaka indi syai'un, kamu tidak ada pakaianmu yang di saya.
Dia mengingkarinya. Fa'angkarahu, dia mengingkarinya. Akhirnya orang ini pulang. Tsumma inna rabbas thawbi raja'a ilaihi. Kemudian pemilik pakaian ini datang lagi kepadanya. Nah, ketika yang kedua kali datang, dafa'alahu thawba maksuran, diserahkannya pakaiannya sudah dalam keadaan bersih putih. Alahu ujrah, apakah tukang cuci ini berhak menerima bayaran upah? Ini pertanyaan yang dititipkan kepada muridnya untuk ditanyakan kepada Abu Yusuf oleh Imam Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, fa in qala lahu ujrah, kalau nanti Abu Yusuf menjawab lahu ujrah, dia berhak menerima upah, fakul, jawab, katakan, akhta'ta, kamu salah. Wa in qala la ujrata lahu, kalau dia nanti menjawabnya, misal menjawabnya la ujrata lahu, dia tidak berhak menerima upah, fakul akhta'ta, jawab pula, kau salah. Suruh mengatakan jawabannya salah. Jadi ini diserang. Fasara ilahi, maka pergilah utusan dari Abu Hanifah ini. Fasa'alahu, maka bertanya kepadanya tentang apa yang dititipkan oleh Abu Hanifah tadi. Faqala lahu Abu Yusuf, maka spontan Abu Yusuf menjawab saat itu, lahu ujrah, lahul ujrah, dia mendapatkan upah yang sudah ditentukan tadi, yaitu 1 dirham tadi. Faqala, maka utusan daripada Abu Hanifah mengatakan kepadanya, akhta'ta, kau salah. Fanadhara sa'atan, Sumakal, kemudian dia terdiam. Nadhara itu bisa maknanya menunggu. Dia menunggu, artinya berhenti sesaat, beberapa waktu. Sa'ah itu tidak harus 1 jam, artinya dia merenungi lagi. Faqala lalu sumakala, kemudian Abu Yusuf berkata lagi, la ujrata lahu, dia nggak dapat upah. Faqala akhta'ta, maka dijawab lagi oleh utusan dari Abu Hanifah ini, kamu salah. Faqama Abu Yusuf min sa'ati, maka seketika itu pula Abu Yusuf bangun. Fa'ata Abu Hanifah, lalu segera mendatangi Abu Hanifah. Faqala lahu, dan mengucapkan kepadanya. Mau teruskan atau adzan dulu? Adzan dulu aja. Fadhal, kita lanjutkan setelah adzan Isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Allah
Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan sedikit. Tadi sampai jawaban yang kedua yang dikatakan engkau salah. Maka seketika itu Abu Yusuf bangun dari tempatnya dan pergi menemui Abu Hanifah. Fa'ata Abu Hanifah faqala lahu, lalu berkata kepadanya, yakni yang berkata Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, ma ja'a bika illa mas'alatul qassar. Yang membuatmu kesini itu hanya karena pertanyaan al-qassar tentang tukang cuci ini. Tidak ada yang membuatmu datang kecuali pertanyaan tentang atau kecuali masalah tentang al-qassar ini. Qala ajal, ya, saya butuh jawaban itu. Qala subhanallah, jawab Abu Hanifah, subhanallah, maha suci Allah. Man qa'ada, man di sini maksudnya orang yang man qa'ada yuftin nas, orang yang membuat majelis untuk berfatwa kepada manusia. Wa qa'ada majlisan, dia membuat majlis yatakallam fi dinillah, yang dia gunakan untuk dia berbicara tentang agama Allah. Wa hadza qadruhu, dan hanya sebatas ini kemampuannya. La yuhsin ayyujiba fi mas'alatin minal ijarat, tidak mampu menjawab dengan baik dalam satu masalah berkaitan dengan persoalan sewa menyewa. Faqala, maka berkata Abu Yusuf, ya Abu Hanifah allimni, wahai Abu Hanifah allimni, ajarkan kepadaku, beritahu padaku jawabannya bagaimana. Faqala, maka Abu Hanifah mengatakan kepadanya, in qasarahu, boleh dibaca qassarahu, boleh dibaca qasarahu, dua-duanya artinya sama, bayyadha wa daqqaqa. In qasarahu ba'da ghasbihi fala ujrata lahu. Kalau dia qasarahu ba'da ghasbihi, dia mencucinya setelah dia memakainya, setelah dia mengambilnya dengan tidak izin menggunakan. Ghasab itu artinya memakai tanpa izin. Fala ujrata lahu, maka dia tidak dapat upah. Li'annahu qasarahu li nafsi, karena sungguhnya ia mencucikan, memutihkannya untuk dirinya. Wa in kana qasarahu qabla ayyaghsibahu, kalau dia mencucinya sebelum ia menggosoknya, falahul ujrah, maka ia mendapatkan upahnya. Li'annahu qasarahu li sahibi, karena dia mencucinya, memutihkan pakaian itu untuk pemilik pakaian itu. Jadi ada perincian, tidak hanya mengatakan tidak ada ujrah atau dapat ujrah, ada perincian seperti itu. Tsumma qala, kemudian Abu Hanifah mengatakan, man dhanna annahu yastaghni 'ani ta'allumi falyabqi 'ala nafsihi. Orang yang dia menyangka sudah tidak membutuhkan belajar, sudah tidak perlu belajar, maka hendaknya dia menangisi dirinya. Allahu Akbar. Ada pelajaran yang besar di dalam kisah ini. Yang ini pertama, bahwa menjenguk orang sakit itu menjadi kebiasaan para ulama, termasuk meskipun yang sakit adalah muridnya. Bahkan tidak hanya sekali, kalau mampu berulang kali. Dan kemudian termasuk mendoakan, ketika kita menjenguk orang sakit, mendoakan dan juga mengetahui kabarnya tentang keadaannya. Kemudian bila melihat kondisi yang parah, maka mengucapkan istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Dan juga ini ada dalil-dalil banyak sekali dari Al-Quran juga, dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwa seseorang tidak sepatutnya merasa dirinya sudah mampu
untuk berdiri sendiri menyampaikan ilmu tanpa dia belajar lagi. Maknanya membuat majelis ilmu bukan salah. Kesalahannya di sini ketika dia tidak lagi hadir di majelisnya Abu Hanifah. Karena di situ Abu Hanifah menanyakan tentang Abu Yusuf yang mulai tidak hadir di majelis Abu Hanifah. Maka dikatakan dia sudah punya majelis sendiri. Oh, kok bisa? Nah, dia mendengar engkau mengucapkan itu, bahwa aku berharap engkau bisa menjadi guru bagi kaum muslimin setelahku. Ungkapan ini seolah-olah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sudah mampu untuk mengadakan majelis. Maka di sini kita tidak boleh terburu-buru menafsiri satu kalimat tanpa kita tasabbut kebenaran kalimat tersebut. Kemudian di sini adab daripada Imam Abu Hanifah tidak mendatanginya lalu memarahinya, tidak, tetapi mengutus seseorang dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang diyakini oleh Abu Hanifah bahwa Abu Yusuf tidak akan mampu menjawab dengan benar. Ini nguji sengaja di sini untuk mengingatkan kepada Abu Yusuf bahwa engkau masih butuh ilmu. Itu nanti terlihat pada ucapan beliau di akhir tadi, bahwa engkau masih butuh ilmu. Maka diajukan pertanyaan sebagaimana yang dikisahkan, dan ini menunjukkan bolehnya, dan ini adab dari seorang seperti Abu Hanifah untuk mengajari muridnya yang terburu-buru ingin menjadi ulama besar seperti itu misalnya. Sehingga ketika, nah di sini lihat, kita melihat bahwa Abu Yusuf tetap merasa dirinya masih murid Abu Hanifah. Maka ketika beliau salah menjawab, dan ini tahu bahwa yang diutus datang kepadanya ini adalah muridnya Abu Hanifah juga, maka dia bangun langsung menemui Abu Hanifah untuk mengetahui jawaban yang benar kayak apa. Alimni, ya Abu Hanifah, alimni, ajari aku. Nah di sini seolah Abu Yusuf menyadari bahwa apa yang sudah dia lakukan salah, yaitu meninggalkan majelisnya Abu Hanifah, tidak mengambil ilmu lagi setelah dia membuka majelis ilmu. Kadang-kadang kita seperti itu, merasa bahwa kita sudah bisa, sudah mampu, sudah mengerti agama, sudah mengerti ilmu, sehingga kadang-kadang sudah mulai berhenti majelis ilmunya. Kadang gini, ketika datang majelis ilmu, alah gitu-gitu aja dari dulu, saya sudah ngerti mah itu, sudah hafal. Kadang seperti itu, sehingga akhirnya tidak duduk di majelis ilmu. Padahal tiap kita masih sangat membutuhkan kepada ilmu. Perkataan yang sangat memberikan tikaman keras kepada Abu Yusuf bukan dalam rangka mencela, namun untuk memberikan pelajaran. Ucapan yang keras hanya karena masalah al-qassar engkau datang, artinya ini masalah kecil dan engkau tidak mampu menjawab, padahal engkau sudah buat majelis dan engkau berfatwa kepada manusia dan berbicara tentang agama, namun engkau tidak mampu menjawab persoalan yang sangat kecil ini, remeh ini, masalatun minal ijarat, satu masalah dalam masalah persewaan. Dan unsur persewanya di mana? Ketika pencuci ini mengambil dan mencuci memakainya, nah, dia sudah seolah sudah menyewa tanpa izinnya, ghasab. Maka ketika dia menyerahkannya, kemudian mencucinya lagi, menyerahkannya, dia nggak berhak menjawab karena dia harus membayar dari dia memakai pakaian itu. Dia memakai pakaian itu, upahnya 1 dirham. Harga sewa pakaian itu diseumpamakan 1 dirham. Meskipun kemudian dia cuci, kan ketika datang disadorkannya lagi sudah dalam keadaan bersih, putih. Yang kedua, ini melakukannya untuk dirinya karena dia sudah memakainya. Maka dia mencucikan menjadi putih
dia tidak berhak menerima upah 1 dirham itu. Nah, ini persoalan kecil menurut Abu Hanifah. Dan Abu Yusuf tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Maka dikatakan persoalan seperti ini kau nggak mampu, kau sudah berani bikin majelis untuk berfatwa. Maka Abu Yusuf mengatakan, alim, ya Aba Hanifah, alim nih, ajari aku. Maka baru dijelaskan oleh Abu Hanifah seperti di atas. Perkataan yang terakhir dari Abu Hanifah itu yang juga bukan saja untuk Abu Yusuf, tapi juga untuk kita. Apa kata Abu Hanifah? Mandonna, orang yang dia menyangka annahu yastaghni 'anit ta'allum, mengira bahwa dirinya sudah tidak butuh ilmu, sudah tidak butuh belajar, tidak perlu belajar. Falyabki 'ala nafsihi, maka hendaknya dia menangisi dirinya sendiri. Kenapa? Karena sudah merasa tahu. Padahal persoalan agama ini bahrun la sahilalahu. Ilmu itu adalah bahrun la sahilalahu. Ilmu itu ibarat lautan yang tidak bertepi. Semakin kita belajar, semakin ketahuan bodohnya kita. Saya belajar banyak dari Ustaz Ja'far rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan semakin kita buka kitab, semakin ketahuan kita ini bodoh. Semakin kita mendalami isinya, semakin kita bodoh. Tapi kadang-kadang orang menerima pelajaran sedikit dari agama, 1 kitab, 2 kitab, 5 kitab dia baca, kemudian sudah merasa menjadi orang alim. Nah, ini kesalahan kita. Bukan orang, saya nggak menyalahkan orang lain, kesalahan kita, kekurangan kita. Kita ini belajarnya sedikit, tapi merasanya sudah seperti seorang alim, sudah seolah tahu semua perkara. Sehingga apa? Menggampangkan agama, dan kita kurang jarang majlis ilmu atau jarang mutolaah bukunya para ulama, baik dalam kitab asli maupun dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan. Meskipun kadang terjemahan itu kurang tepat, kesulitannya karena apa? Bahasa menerjemahkan ke dalam tulisan itu terbatas oleh ruang kertas, dan kemudian yang hilang itu apa? Yang hilang itu penekanannya, stressingnya itu hilang. Sehingga dikatakan apabila ucapan itu dipindah ke dalam tulisan, separuh maksudnya telah hilang. Yang masyhur sering buat contoh buat guru bahasa Indonesia, kucing hitam makan tikus mati. Ini dalam bentuk tulisan mengandung makna banyak. Bisa yang baca, kalau yang bacanya mengucapkan nadanya, stressingnya beda, maka akhirnya beda. Kucing hitam makan tikus mati. Kucing hitam, yang mati siapa? Kucingnya. Kucing hitam makan tikus mati. Tapi ketika membacanya kucing hitam makan tikus mati, kucing hitam makan tikus mati, yang mati siapa? Tikusnya. Nah, ini artinya dalam satu ungkapan, dan ini banyak sekali dalam ungkapan, sehingga seringkali mengapa para ulama kadang mereka berbeda memahami sebuah hadis. Salah satu contoh hadis yang sampai sekarang saya belum menemukan kata sepakat di antara para ustadz ketika menerjemahkannya, yaitu diantaranya badiru bil a'mali sittan, atau inna baina yaday sa'ati fitanan ka qita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arad minad dunya qalil. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi lafadznya punya Imam Tirmidzi. Ini para asatid yang kita dengar, mereka kadang juga sebagian syekh di dalam syarahnya satu dengan yang lain beda, dan bukan salah, karena mereka melihat bahasa zahirnya bisa mengandung makna ganda. Yaitu tadi ungkapan diantaranya di hadapan atau di dekat datangnya kiamat, inna baina yaday sa'ah, di hadapan datangnya kiamat, fitanan, banyak fitnah-fitnah, ujian-ujian, cobaan-cobaan.
Kaqita'il laili al-mudlim, seperti potongan malam-malam yang gelap. Ini memaknai potongan malam-malam yang gelap ini apa? Ada yang mengartikannya potongan malam yang gelap itu yakni sepenggal-sepenggal. Ada yang memaknai potongan malam itu artinya apa? Tapi ada yang memaknai qita'il lailil mudrib, artinya potongan malam ini dari malam satu belum berakhir datang malam lagi. Maknanya apa? Fitnah yang satu belum berakhir sudah ada fitnah yang lainnya, dan ini yang lebih mendekati kebenaran. Tapi jarang yang menyebut arti ini dalam beberapa syarah, karena diisyaratkan kepada kalimat berikutnya, yusbihur rajulu mu'minan, sampai-sampai seseorang di pagi hari dia masih seorang mukmin. Yumsi kafiran, sore hari dia sudah berubah menjadi kufur. Wa yumsi mu'minan, di sore hari dia masih seorang mukmin. Wa yusbihu kafiran, tapi di pagi harinya dia sudah berubah menjadi orang yang kafir. Kenapa? Cepatnya perubahan kondisi akidah atau iman seseorang. Oleh sebab apa? Oleh berbagai macam fitnah yang terus datang bertubi-tubi, diibaratkan seperti potongan malam-malam yang gelap. Ini belum lagi terang, sudah ada lagi kegelapan. Belum lagi terang, ada lagi kegelapan. Belum fitnah ini berakhir, muncul fitnah lain terus. Ini sebuah contoh dan banyak lagi. Mengapa di antara para ulama kadang mereka memaknai sebuah hadis, apalagi juga ayat, tapi kalau ayat dari para ulama mufassir, kalau yang mereka memegangi kepada asar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka sangat berdekatan dan tidak bertentangan. Namun kita melihat orang-orang yang mereka menafsiri Al-Quran hanya mensandarkan kepada kemampuan berbahasa, maka sering terjatuh kepada kesalahan-kesalahan. Karena banyak kata-kata yang ia mengandung arti yang lain, yang kadang-kadang diartikan dengan arti yang lain pula. Nah ini maka kita ini tidak ada habisnya untuk terus belajar. Maka mempelajari terutama dari tarjamah itu harus banyak tanya. Banyak tanya kepada orang yang ngerti, terutama mengerti persoalan-persoalan yang kita tanyakan dalam masalah bab agama. Dan di sini ya yang paling baik bisa bila kita bisa merujuk kepada kitab aslinya yang ditulis oleh para ulama dan memahaminya, ya meskipun dengan menanyakannya, maka ini akan bisa menghantarkan kepada pemahaman yang benar. Karena bahasa Arab itu sangat mujaz itu ijaz, itu sangat ringkas sekali kalimatnya, namun maknanya sangat padat. Seperti banyak ungkapan di dalam ini riwayat-riwayat kuno itu, lihat kita bahasanya sangat sederhana. Seperti perkataan Abu Hanifah tentang Abu Yusuf sendiri, u'ammiluka lil muslimina ba'di wa u'ammiluka lil musyrikun tu u'ammiluka lil muslimina ba'di. Ini kalimat yang pendek, namun maksudnya kalau kita mengikuti kata per kata kita nggak akan ketemu dengan maksud dari yang sebenarnya. Namun dari kisah ceritanya kita dapat menangkap bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu bahwa aku berharap kamu dapat menggantikanku setelahku nanti. Sehingga kalau kamu sampai meninggal dunia, nah itu bahasanya wa idza la in usiban nasu bika. Bika di sini bimautika. Kata bimautikanya ini tidak diucapkan, namun itu tersirat di dalam kalimat. Maka dari bahwa kita butuh banyak belajar, terutama ketika kita tidak menemukannya, kita kembali kepada syarah para ulama sehingga kita bisa memahami dengan benar, terutama dalam bab hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat, terlebih lagi kitabullah yakni dalam tafsirnya. Mungkin ini saja yang kita cukupkan, wa insyaallah kita akan lanjutkan nanti berkaitan dengan Abu Yusuf. Ini kisah-kisah para salaf dalam kehidupan mereka berkaitan dengan ilmu dan para ulama. Ilmu dan para ulama. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.